Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Politisi PDIP Supian Hadi menegaskan dirinya siap bertarung pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Ia mengaku telah ada petinggi 3 partai politik yang menghubunginya terkait rencana pencalonannya tersebut. Belum lama ini beredar gambar serta baleho di beberapa lokasi tentang kesiapan politisi PDIP Supian Hadi maju sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Supian Hadi menyebut tidak mengetahui terkait beredarnya gambar dan baleho promosi politik tentang dirinya. Ia juga mengaku belum membentuk tim terkait hal tersebut. Namun begitu, pria yang pernah menjabat Bupati Kota Waringin Timur selama 2 periode itu menegaskan jika dirinya siap untuk maju menjadi kandidat sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Ia juga menyebut jika belum lama ini telah ada petinggi dari 3 partai politik yang menghubunginya terkait rencana pencalonannya di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah nantinya. Berkenaan dengan rencana pencalonannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, Supian Hadi mengatakan siap untuk membuka diri dan komunikasi dengan partai politik yang ada. Kalau dikata untuk maju, saya sekarang mengatakan siap untuk menjadi kandidat calon Gubernur Kalimantan Tengah. Secara mental, semuanya saya siap untuk maju menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Semuanya pasti akan baik. Jadi mungkin yang mana dianggap terbaik oleh partai, yaitu, tapi secara pribadi saya sudah menyatakan saya siap maju menjadi calon gubernur Kalimantan Tengah, biar nanti partai, terutama partai saya sendiri PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menilai, dan mungkin juga saya membuka pintu kepada seluruh partai-partai yang kalau memang ingin bergabung dalam pencalonan saya menjadi calon gubernur, dan juga saya membuka komunikasi. Mulai sudah beberapa, belum seminggu ya, karena beredarnya itu beberapa ketua-ketua partai politik di Kalteng itu sudah ada yang berkomunikasi dengan saya. Pokoknya kita melihat bagaimana ibarat kita koalisi nanti ya. Nah, itu terjadi pembicaraan. Yang pasti saya siap menjadi calon gubernur, bukan wakil gubernur, calon gubernur Kalimantan Tengah. Supian Hadi juga menegaskan sebagai kader PDIP dirinya siap mengikuti prosedur pencalonannya. Ia juga menyerahkan kepada pimpinan partainya dalam menentukan siapa yang akan dipercaya sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, memimpin rapat pembahasan perubahan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2023 bersama mitra kerja dari 17 kecamatan dan 16 organisasi perangkat daerah atau OPD Senin 18 September 2023. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, pembahasan perubahan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2023 telah disimpulkan lebih awal. Sebab pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam perubahan RAPBD tahun anggaran 2023. Artinya, ungkap Rimbun, pembahasan perubahan RAPBD tahun anggaran 2023 dari Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, anggaran dan hukum menyimpulkan tidak ada perubahan baik belanja langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian lanjutnya, yang telah disepakati itu tidak ada kendala dan tidak bisa dirubah lagi atau disesuaikan dengan yang sudah dilakukan. Pembahasan perubahan RAPBD tahun anggaran 2023 cepat selesai sebab semuanya sudah tercover dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sehingga peserta rapat tidak perlu buang-buang energi namun lebih baik melayani masyarakat. Kenapa kami simpulkan dan juga lebih awal kami tadi, saya selaku pimpinan rapat, meminta jawaban pemerintah daerah, ada enggak kendala-kendala yang sudah disepakati itu.
itu tidak ada kendala. Nah, karena tidak ada kendala dan tidak bisa dirubah-rubah, diutak-atik lagi, ya sudah kita sepakati, kita sesuaikan dengan yang sudah diputuskan itu. Nah, kenapa jeda waktunya sangat singkat sekali? Ya kita secara manusiawi dan logika yang kita bahas ini, kalau sudah semua tercover menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ya sudah, untuk apa kita membuang-buang energi? Lebih baik kita kembali melayani semua masyarakat yang ada di kabupaten kita. Untuk kecamatan juga sudah selesai dibahas perubahan RAPBD tahun anggaran 2023, sehingga tinggal membuat laporan belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan RKA yang ada. Normansa, Hayat TV. Sekretariat Dewan Bima Eka Wardana mengklarifikasi tudingan terkait besarnya anggaran di DPRD Kota Waringin Timur terkait beredarnya salinan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPPA SKPD yang heboh diperbincangkan di media sosial Senin 18 September. Bima menegaskan angka-angka yang beredar itu ada yang benar dan ada yang tidak sesuai. Salah satunya adalah langganan televisi kabel yang dikatakan sebanyak 240 unit. Namun kenyataannya tidak sebanyak itu. Terlebih saat ini tayangan televisi sudah menggunakan teknologi digital. Bima juga membantah mengenai layanan langganan internet hingga mencapai 15,5 juta per bulan. Namun terhitung tahun 2023 sudah tidak berlangganan lagi karena jaringan internet kerap mengalami gangguan. Di sisi lain, Bima membenarkan salinan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPPA SKPD seperti penyerapan aspirasi masyarakat 2,53 miliar rupiah, perjalanan dinas Bapemperda dan Badan Kehormatan 500 juta rupiah. Selain itu, perjalanan dinas Sekretariat DPRD, rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 3,51 miliar rupiah. Saya kira benar, tidak masalah. Karena menurut kami, apa yang kami susun, jumlah anggaran perjalanan maupun jumlah anggaran untuk pengadaan bahan pakaian itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi di situ ada perbuknya. Di dalam perbuk itu ada satuan harga pakaian dinas mereka. Kemudian dalam 1 tahun itu mereka berhak ada tiga jenis pakaian. Kemudian di perubahan ada tambahan 2 jenis pakaian. Itu ada PSL, PDH, PSH. Kemudian ada pakaian khas daerah. Itu sudah ada ketentuannya. Bima juga menyebut anggaran perjalanan dinas yang beredar adalah sesuai, di antaranya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum 2,21 miliar rupiah, pengawasan bidang infrastruktur 2 miliar rupiah, pengawasan bidang kesejahteraan rakyat 2,21 miliar rupiah dan peningkatan kapasitas DPRD sebesar 4,49 miliar rupiah. Normansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Perum Bulog Kantor Cabang Pangkalan Bun memastikan bahwa persediaan atau stok beras di gudang Bulog cukup untuk kebutuhan hingga akhir tahun 2023.
Musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga Desember 2023 mulai berdampak ke sektor pertanian, terutama di sejumlah daerah penghasil beras di Pulau Jawa yang mulai mengering hingga terjadi gagal panen. Terkait hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Pangkalan Bun memastikan persediaan beras untuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian Kabupaten Lamandau dan Sukamara masih aman untuk memenuhi permintaan pasar hingga akhir 2023. Saat ini persediaan atau stok beras Bulog yang ada di gudang dan kantor Bulog sebanyak 913 ton. Dengan rincian beras medium sebanyak 690.910 kg dan beras premium 222.590 kg. Dan saat ini akan kembali masuk dalam waktu dekat sebanyak 500 ton. Selain beras, persediaan stok bahan pangan lainnya yang ada di Bulog Kantor Cabang Pangkalan Bun seperti minyak goreng sebanyak 8.400 liter, daging kerbau sebanyak 17.600 kg, serta gula sebanyak 47.650 kg. Dengan jumlah tersebut dipastikan stok beras dan kebutuhan lainnya cukup aman hingga memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk harga beras yang ada di Perum Bulog sendiri meskipun ada kenaikan namun masih jauh di bawah harga beras lain di pasar. Di mana untuk mendapatkan beras medium SPHP maupun premium bisa didapatkan langsung ke kantor Bulog ataupun ke jaringan mitra Bulog. Mewakili Perum Bulog Kantor Cabang Pangkalan Bun menyampaikan stok persediaan beras di Kantor Cabang Pangkalan Bun sebanyak saat ini 913 ton dan di perjalanan masih sekitar 500 ton. Diestimasi bulan ini masuk. Untuk ketersediaan komoditi lain seperti beras premium ada di 222 ton dan di perjalanan sekitar 300 ton. Estimasi juga bulan ini masuk. Untuk komoditi non beras seperti minyak goreng hari ini ada masuk satu truk sekitar 8 ton 400 atau 8.400 liter dan gula sudah masuk di 50 ton, di perjalanan masih ada 50 ton. Jadi untuk persediaan akhir tahun Natal dan Tahun Baru di 100 ton untuk gula. Selain itu, selama 3 bulan, Bulog juga menyalurkan bansos program pemerintah bagi keluarga penerima manfaat atau KPM melalui kantor pos di 3 kabupaten, sebanyak 133.340 kg tiap bulannya, dengan masing-masing keluarga penerima mendapatkan 10 kg beras. Diberitakan sebelumnya harga beras terus merangkak naik memasuki musim kemarau. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.